tempat ini, setiap langkah membawa harapan, dan setiap pilihan menentukan arah masa depan. Namun, di balik semua itu, masih ada batas yang tak terlihat, batas yang muncul dari cara kita memandang kehidupan. Hari ini, sebuah kesempatan muncul, kesempatan sederhana yang mampu mengubah segalanya. Apaan tuh Elsa tuh? Apaan tuh? Siapa tahu ada informasi penting. Ayo kita lihat. Ayo. Loh, ini serius bakal ada pemilihan ketua UKM kita. Kok nggak ada gosip sama sekali ya? Kira-kira siapa yang jadi ketuanya? Jadi penasaran deh. Gak tahu juga ya. Kan dari kelas kita banyak yang ikut UKM. Siapa tahu mereka ikut daftar. Loh, itu bukannya mereka ya yang ikut UKM jurnalistik juga? Kira-kira mereka tahu nggak ya? Coba kita samperin mereka aja. Siapa tahu mereka tahu informasi lebih lanjut. Ini sih Kak, Ya, ada apa ya? kalian yang ikut UKM jurnalistik juga kan? Soalnya kita berdua pernah lihat kakaknya waktu pertemuan UKM. Ya, betul banget. Kita juga ikut UKM itu kok. Kenapa ya? Coba lihat brosur ini deh Kak. Emang benar UKM kita mau memilih ketua UKM? Iya sih, kemarin itu aku udah dikasih tahu ya sama pembina kalau bakal ada pendaftaran pemilihan ketua gitu. Kira-kira siapa ya Kak yang bakal jadi ketuanya? Kalau itu sih kita belum tahu ya, kan itu juga baru pembukaan pendaftaran, jadi kita belum ada infonya sih. Oh alah, gitu ya Kak. Terima kasih ya Kak atas informasinya. Saya dengan teman saya lanjut dulu ya Kak. Mau ada kelas. Oh iya, gitu. Ya, hati-hati. Sin, siapa ya kira-kira yang bakal jadi ketua nanti? Iya ya, kira-kira siapa yang jadi ketua nanti? Apa kita aja yang nyalonin jadi ketua? Far lihat di grup UKM. Pasti kamu nggak nyangka siapa yang jadi ketua? Hah? Itu beneran dia yang jadi ketua? Padahal kan dia selama ini jarang banget buat ikut pertemuan UKM kita. Emangnya ada yang mau milih dia? Ya kan aku juga kaget. Tapi kan dari dulu itu pasti ketua UKM kita pasti laki-laki lagi. Kalau itu visi misinya bagus, prokernya bagus, tapi kalau dia nggak bertanggung jawab pasti yang dipilih juga laki-laki lagi. Iya sih, aku juga bingung sih sebetulnya sama sistem kepengurusan UKM kita saat ini. Kan kebanyakan mengandung patriarki ya. Padahal menurutku sebetulnya ketua itu harus laki-laki, apalagi kayak dia nih. Coba buka grup UKM kita. Emangnya kenapa? Kayaknya ini deh yang bakal jadi calon kandidat ketua UKM kita. Kelihatannya bagus ini deh. Iya nggak sih? Kayaknya iya sih. Kamu nanti milih siapa di antara dua kandidat itu? Kayaknya aku akan milih Chris deh. Soalnya menurutku cowok itu lebih pantas jadi pemimpin. Ya juga sih. Kayaknya aku juga mau milih Chris. Soalnya kalau dilihat-lihat, kayaknya dia punya potensi yang cukup baik. Iya deh. Tapi kita lihat visi misinya aja dulu. Siapa tahu bagus dan program kerjanya juga bagus ke depannya. Perkenalkan, nama saya Kristen Yuda Asmara, selaku kandidat yang akan mencalonkan diri sebagai calon ketua. Visi misi saya yang pertama, visi kamu setiap ada kegiatan, mengikuti lomba jurnalistik jika ada kesempatan, mengembangkan kemampuan anggota, itu yang paling penting, lalu menjalin hubungan dengan organisasi lain. Program kerja saya membuat mading kalau sempat, upload berita di media sosial sesekali, ikut lomba jurnalistik jika ada info, mengadakan rapat kalau diperlukan, liputan kegiatan kampus jika diminta. Terima kasih.
Sebelumnya perkenalkan saya Rena Nurujeng dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar tahun 2025. Di sini saya mencalonkan kandidat Ketua UKM Jurnalistik. Izinkan saya membacakan visi dan misi saya serta proker saya. Visi saya yaitu menjadikan UKM Jurnalistik sebagai wadah mahasiswa yang kritis, kreatif, dan profesional dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan inspiratif. Misi kami yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan anggota dalam bidang jurnalistik seperti menulis, fotografi, editing, dan peliputan. Yang kedua, meningkatkan kualitas karya jurnalistik yang informatif, edukatif, dan sesuai dengan kode etik jurnalistik. Yang ketiga yaitu menciptakan suasana organisasi yang solid, kreatif, dan penuh semangat kolaborasi. Yang terakhir yaitu mengelola UKM secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Serta program saya yang pertama yaitu pelatihan dasar jurnalistik. Di sini dengan materi penulisan berita, wawancara, etika jurnalistik. Untuk targetnya yaitu anggota baru yang mampu menulis berita sederhana. Yang kedua yaitu penerbitan media kamus. Ini dilaksanakan secara bulanan, yaitu dengan bentuk majalah, buletin. Kok kayak gitu penyampaian orasinya? Kalau kayak gini sih, aku bakal mikir ulang mau pilih dia. Ya mau gimana? Masa UKM kita mau dipimpin sama cewek sih? Kan sebelum-sebelumnya dipimpin sama cowok. Lah, emangnya kenapa kalau yang mimpin cewek? Kan udah dilihat dari penyampaian materi di depan, terus sama visi misinya juga jelas lebih bagus yang cewek daripada yang Chris. Ya kalian jangan gitu dong, semua manusia kan berhak menjadi pemimpin, gak harus cowok aja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya sebagai Ketua UKM Jurnalistik Kampus Unesa 5. Semoga amanah ini adalah tanggung jawab besar saya yang akan saya jalankan selama 1 tahun ke depan. Dan di sini saya juga akan menegaskan bahwa pemimpin tidak harus laki-laki. Kepemimpinan ditentukan oleh kemampuan, tanggung jawab, dan komitmen untuk membawa perubahan yang lebih baik. Saya juga berterima kasih kepada seluruh kandidat dan teman-teman saya atas dukungannya. Saya harap kita bisa bekerja sama selama 1 tahun ke depan untuk memajukan UKM Jurnalistik Kampus Unesa 5. Mungkin cukup sekian, terima kasih, mohon doa dan dukungan dari teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pilihan kita gagal dia jadi ketua UKM. Ya mau gimana lagi? Tapi bener sih kata kakak-kakak tadi sama Rena, kalau pemimpin itu nggak harus laki-laki. Aku setuju sih sama yang dikatakan kakak-kakak tadi. Kalau perempuan juga punya hak sendiri menjadi pemimpin. Apalagi kalau kita beri kesempatan buat Rena ke depannya, semoga bisa jadi pemimpin yang lebih baik. Dari sebuah pilihan sederhana, kita belajar satu hal penting, bahwa kepemimpinan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang siapa yang mampu membuktikannya. Dan kesetaraan bukanlah untuk dibandingkan, melainkan untuk diberikan, karena pada akhirnya setiap orang memiliki hak yang sama untuk melangkah dan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya.